akar darah karena dia kayak ngeluarin darah gitu pada saat baru dipangkas. Kemudian disebutnya kalau pakai bahasa tradisional sih bajaka tongkat bulan yang seperti itu. Bajaka tongkat Iya. bulan ya. Dan memang ini dari salah satu hasil riset yang aku pernah pelajari dari beberapa tim profesor yang ada di Taiwan, kalau nggak salah waktu itu Taiwan sama ada salah satu lah di California. Ini mengandung anti kanker yang paling tinggi Di antara semua bajaka di antara semua bajaka. Oh, Ini mengandung anti kanker menarik yang nih. paling tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi di Lintas Balikpapan Channel ya. Khususnya membahas yang unik-unik ini, yang menarik, viral dan pokoknya seputar update Kota Balikpapan. Nah, seperti yang satu ini nih. Ini kita kayaknya mau masak ini. Ini pertama kali nih. Kita kayak mau masak ini kayaknya. Acara masak-memasak. Masak-masak ya. Ya, ini di sebelah saya buat teman-teman Lintas Season. Jadi sebelah saya ini ada saya manggilnya biasanya Mbak Mei. Mbak Mei Kristi ya. Ya. Mbak Mei Kristi. Mbak Mei Kristi ini kalau bagi orang-orang Balikpapan atau mungkin orang asli Kalimantan, dia cukup terkenal. Lu pernah main film loh sama almarhum juga Peres Mbak ya. Iya. Mengangkat soal tradisi atau adat Dayak di khususnya Kalimantan Timur. Biasa tadi tuh Mbak Mei jadi yang kakaknya yang itu ya. Jadi kakaknya Jupe. Kakaknya Jupe ya. Iya, tua banget muka gue. Mau diparangin loh yang bunuh, mau dimandau. Weh. Tapi itu kan itu nilai positifnya itu mengangkat tradisi atau adat Ya, Dayak ya, Dayak. Dayak kita Kalimantan Timur. Nah, Mbak Mei, Ya. sebelum kita masuk ini ada banyak sekali akar-akaran. Jadi mungkin penonton, mungkin teman-teman semua pengen tahu siapa sih Mbak Mei ini. Mungkin ada yang belum kenal atau kalau saya sih sudah cukup paham dan kenal sama beliau, udah sering ketemu di lapangan, saling kontak kita. Jadi Mbak Mei ini memang asli Mbak ya, orang Dayak ya. Dayak apa Mbak? Pasir. Dayak kan macam-macam tuh ya, Mbak Dayak Pasir ya. Memang asli Dayak Pasir ya. Kadang kan ada orang yang ngaku-ngaku asli Dayak Pasir, nah tuh jangan macam-macam lu. Asli Dayak Pasir. Nah, Mbak Mei ini kadang kerap terlibat untuk mengangkat citra-citra adat Dayak kita gitu ya di mata Indonesia atau sampai keluar luar negeri bahkan gitu. Nah, salah satunya ini yang lagi dia kerjain ini selama pandemi nih. Saya kadang lihat statusnya dia, ini ngapain lagi orang ini gitu. Jadi, tapi menarik, ini sangat menarik. Makanya saya undang dia ke sini gitu. Pas saya lihat. Jadi, kesibukannya Mbak Mei ini apa ini Mbak, lagi ngumpulin akar atau gimana? Iya, kayaknya memang sesuatu yang dari mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah lama kenal saya tuh kayaknya begitu ngelihat saya yang sekarang concern di bidang ini yang kayak kamu nggak salah, kamu ngapain sih? Dan mungkin aku sendiri gitu kan? Iya, mungkin ini ngapain sih? Gitu. Orang ini kan? Iya, sebenarnya ini salah satu dari apa yang saya kerjakan untuk melestarikan, kembali lagi sebenarnya ke basic untuk melestarikan budaya ya, tapi kali ini lebih ke bidang mungkin herbal, tanaman berkhasiat. Oke, ini semua memang tanaman-tanaman dari tanah Kalimantan. Iya, kebetulan seperti itu. Nah, ini yang saya tahu sih cuman bajaka ya. Oh iya Mbak, sebelum kita masuk ya, ini saya sempat bincang-bincang sebelum kita tadi mulai podcast bahwa ternyata jangan salah artikan bajaka. Banyak orang yang salah artikan Mbak ya, bajaka ya. Iya. Nah, gimana Mbak? Jelasin bajaka tuh apa sih kalau menurut? Sebenarnya sih juga kalau aku pribadi juga masih yang lumayan masih baru banget ya di bidang ini, dan aku juga belum terlalu expert, masih perlu banyak belajar juga, menggali, diskusi dengan terlebih dengan orang-orang tua di kampung ya. Tapi pada dasarnya sih sebenarnya kalau di luar sana booming dengan kata bajaka. Jadi banyak orang yang berpikiran bajaka itu adalah salah satu nama tanaman atau tumbuhan. Sebenarnya bajaka itu kalau kebiasaan orang Dayak itu menyebutnya sebenarnya akar-akaran. Jadi bicara akar-akaran kan banyak macamnya nih. Jadi nggak cuma yang bajaka cuma satu itu, enggak. Sebenarnya itu kebiasaan itu mewakili sebutan untuk akar-akaran. Jadi semua akar, dan itu banyak banget jenisnya. Ya,
Ya, tapi jadi kan selama ini yang orang tahu, apalagi mungkin yang sudah di luar daerah Kalimantan ya, kayak di Jawa apa soalnya, bajaka itu mungkin mereka mendeskripsikannya itu adalah nama tanaman. Satu Tanaman jenis apa? gitu ya? Iya, tanaman bajaka. Sebenarnya enggak, bajaka itu akar-akaran. Akar-akaran. Itu bentuk dari akar-akaran, dan akar-akaran itu banyak banget. iya sih, memang itu bajak itu hanya bahasa sebutan atau itu bahasa Dayak atau apa? Saya kurang paham. Sebenarnya itu bajaka itu sebutannya itu lebih ke untuk yang kawan-kawan Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ya, itu mewakili mereka untuk menyebut akar-akaran. Jadi itu bukan satu tunggal sebuah nama tanaman gitu loh. Itu sebenarnya akar-akaran. Jadi sama kayak misalnya pasak bumi ya kan, Iya. itu sebenarnya masuk golongan kan akar-akaran bajaka. juga. Iya. Tapi kan nggak mungkin orang sebutnya bajaka pasak bumi. Iya, benar-benar. Gitu. Sebenarnya bagian dari itu gitu loh. Kemudian ada juga akar kuning, ya itu Iya. kan akar juga. Akar Tapi kan juga. orang juga nggak familiar dengan penyebutan bajaka akar kuning. Orang pasti nggak familiar dengan itu gitu loh. Ginseng ya. Iya, makanya sebenarnya bajaka itu adalah representasi dari akar-akaran. Akar-akaran, Iya, dan oke, itu banyak banget jenisnya, macamnya banyak sekali. Berarti dulu nenek moyang kita ya yang menyebut itu bahwa itu bajaka ya akar gitu loh, bukan Iya, bukan satu jenis tanaman. Bukan satu jenis Oke. tanaman. Nah itu ya, jadi jangan salah, khususnya yang di luar-luar. Mungkin kalau orang yang Kalimantan mungkin udah paham, tapi yang biasanya teman-teman yang di luar daerah Kalimantan mendeskripsikan bahwa bajaka itu sebuah tanaman atau sebuah satu akar. Nama tanaman gitu. Kalau misal kita bilang, oh itu pohon mangga, oh itu pohon Iya, bajaka, ini yang bajaka. kayak gitu. Sebenarnya bajaka ini akar. Dan Padahal akar ini banyak semua sekali. bajaka ya. Ya, bisa Semua. masuk kategori ya, karena kan Masuk dari kategori. genusnya kan akar-akaran semua nih. Oke, nah Mbak, ini saya apa ya? Saya nggak sabar ini mau bahasnya. Kita kayak mau masak loh. Ini tinggal ada kompor. Begitu banyak sekali piring-piring di depan kita. Oke, saya Master Chef Junaidi. Master Jadi- Chef Mei. Siapa yang cewek itu yang Jadi mungkin bisa jelasin dulu Mbak, ini apa ini? Ini ada nama-namanya kah? Atau gimana? Ada nama-namanya. Jadi ini aku juga mau sedikit share pengetahuanku ya ke teman-teman yang mungkin menyaksikan acara kita ini. Tadi seperti aku sebutkan bahwa bajaka itu adalah sebenarnya representasi dari akar-akaran, dan itu banyak sekali jenisnya. Oke, jadi bukan cuma bajaka satu yang itu aja, itu bukan. Jadi jenisnya banyak dan khasiatnya juga banyak. Oke, jadi yang seperti ini nih. Nah, kemudian keunikannya itu adalah walaupun sama-sama Dayak, tapi beda desa, beda Kalimantannya, penyebutannya pun juga beda gitu. Oh, gitu. Iya, kadang malah kayak kebalik-balik. Di sana sebutnya Kalawit, kita yang di Kaltim sebutnya Tampala atau apa bajaka merah, yang gitu-gitu. Gitu ya? Iya, jadi kadang kebalik-balik. Nah, kalau untuk yang mungkin selama ini, kalau yang untuk teman-teman di Balikpapan, mungkin pernah ngelihat bajaka itu mungkin yang seperti ini Iya, kayaknya, Mas ya. saya pun tahunya yang ini doang. Iya kan, yang banyak dijual Yang di banyak pasaran itu dalam bentuk yang masih batang panjang gitu ya, mungkin seperti ini. Ya kan? Nah sebenarnya kalau ini sih biasanya kita sebutnya itu dengan tipe kalawit itu yang seperti ini. Ini paling banyak ditemuin. Ini kalawit. Kalawit itu apa, Mbak? Kalawit ya, namanya kalawit. Namanya kalawit ya. Yang seperti ini. Tapi pernah juga di satu daerah lain yang dari sini mereka sebutnya bukan kalawit gitu loh. Jadi masing-masing daerah walaupun kita sama-sama Dayak, tapi kan terdiri dari rumpun yang berbeda. Betul. Dan itu penyebutannya itu beda. Beda ya. Nah, ini yang sangat familiar di sini ya, memang Ini gampang bajaka. ditemuin. Dan ini tumbuhnya kalau untuk yang kalawit ini biasanya masih yang di pinggiran hutan lah, yang masih nggak terlalu jauh banget masuk ke Ini? dalam hutan, iya biasanya. Nah, Tapi ada airnya kah memang ini yang ada airnya? iya sebenarnya semuanya sebenarnya ada. Ada airnya. Ya, memang kalau kata orang tua di kampung itu memang yang paling baik sekali minum itu adalah dalam keadaan dia yang masih baru dipangkas dari batang pohon ya, dibelah, kemudian diminum airnya. Tapi sebenarnya dari dulu pun, dari jauh dari zaman dulu banget itu baik batang, daunnya, semuanya itu bisa diolah gitu loh. Jadi nggak cuma yang berpatokan di akar yang dipotong kemudian airnya diminum tuh enggak, sebenarnya banyak banget
yang bisa diperoleh dari tanaman-tanaman seperti akar-akaran ini gitu loh. Baik itu bunganya, daunnya seperti itu. Nah, kalau yang ini jenis yang biasanya kita sebut itu bajaka merah sih ya kalau di sini. Tapi di daerah lain itu biasa sebutnya tampala. Jadi kan bisa dibedain ya Mas. Yang tadi kalawit. Beda ya? Yang ini. Yang ini tadi kalawit. Ya kan? Ini kalawit, ini yang versi paling dekatnya nih. Dia nggak punya titik di tengah ya. Oh iya. Ya. Iya. Ya kan? Dia nggak punya titik di tengah kan? Oh yang ini. Iya, yang ini. Oh iya iya. Dia nggak punya. Nggak ada. Kalau ini ada jelas banget nih. Iya, jadi banyak macamnya. Banyak macamnya. Oh iya ya. Keren kan ya, alam kita Kalimantan ini luar Iya biasa sih. sekali gitu loh. Nah, ini ada titik tengahnya ya. Apa Dan ini? memang kalau dari hasil laboratorium sendiri itu memang akar-akaran ini atau yang tenar dengan sebutan bajaka ini memang mengandung anti kanker ya. Iya. Ada zat anti kanker, saponin yang seperti itulah. Ya ada nama ilmiah. Saya nggak terlalu hafal bahasa ilmiahnya, beribet soalnya. Nah itu mengandung itu gitulah. Nah kemudian satu lagi yang mungkin masyarakat jarang tahu dan jarang lihat itu adalah yang jenis ini. Oh, maksudnya jarang tahunya gimana, Pak? Ini memang susah dapatnya. Dirimu udah pernah lihat ini belum? Belum kan? Udah pernah lihat ini belum? Iya, kan? ini bentuknya pun kayak loreng macan ya. Iya ya. Nah, Dan dia banyak ininya ya. yes. Banyak sisik Benar. guratan-guratan Benar. gitu. Ini banget. kalau misalnya ya ini. Apa ini namanya, Mbak? Ini biasanya kita sebut itu banyak juga sebutan ini. Ada yang sebut akar ratu, ada yang sebut akar darah karena ketika dia dipotong, ketika baru di ini dari pohon itu dari tadi kesini dari hutan itu dia waktu dipotong itu tuh dia mengeluarkan cairan dari sini seperti darah, makanya biasa disebut dengan akar darah. Jadi masih yang getahnya itu kayak warnanya itu yang merah banget kayak darah gitu, makanya biasa disebut akar darah. Ada juga yang biasanya disebut itu kalau daerah Kalimantan Barat ya kalau nggak salah itu bajaka tongkat bulan. Ini. Ya, jadi sebutannya itu banyak banget gitu. Ini nggak mistis kan, Mbak? Keluarin darah loh. Iya. Jadi kan ya, ini kalau misalnya baru dipotong itu dibelah itu Mas, dia akan keluar kayak cairan seperti darah, itu sebenarnya getahnya gitu loh. Oke, ini aslinya ini akar menjuntai atau pohon? Akar menjuntai, jadi ya ini pohon ya, akar menjuntainya Ada itu. akar gitu, Iya, itu yang dibelah betul, gitu ya. iya. Dan ini punya bunganya itu warna ungu, bisa juga untuk dipakai untuk perobatan. Dan teman-teman harus tahu, apalagi nih masyarakat Indonesia juga mesti tahu. Ini ya kembali ini akar ini. Ini merupakan aku banyak cari referensi juga ya di Google, di mana-mana itu. Dan ini di Cina merupakan barang yang paling dicari karena merupakan bahan baku obat-obatan herbal Cina. Begitu. Dan ini ada di sini, ada di Indonesia. Berarti ada di mereka carinya ke sini. Sebenarnya mungkin di sana pun juga tumbuh ya, di sana pun mungkin juga tumbuh karena kalau misalnya kita bicara tentang wilayah, kemudian kebudayaan kan antara Indonesia, Cina itu kan kayaknya ada kemiripan, ya, benar, ya kan? benar, Karena benar. kadang ada yang kita temuin, kita di sini punya harimau, di sana juga punya, Benar. seperti itulah Mas. Nah, jadi waktu itu dan aku pun juga yang lumayan kaget, serius, aku tuh sampai berapa malam aku Google semua berita-berita tentang herbal di Cina dan aku ketemu ini gitu loh. Dan ini ada di Indonesia, ada di Kalimantan, kita punya ini gitu loh. Oke, apa Dan tadi ini namanya, Mbak? merupakan- Akar apa? Kalau di Cina ini disebutnya jiteng atau apalah, pokoknya jiteng lah bahasanya Oke. gitu. Tapi kalau di sini itu lebih tenar dengan akar ratu, akar darah karena dia kayak ngeluarin darah gitu pada saat baru dipangkas. Kemudian disebutnya kalau pakai bahasa tradisional sih bajaka tongkat bulan yang seperti itu. Bajaka tongkat Iya. bulan ya. Dan memang ini dari salah satu hasil riset yang aku pernah pelajari dari beberapa tim profesor yang ada di Taiwan, kalau nggak salah waktu itu Taiwan sama ada salah satu lah di California. Ini mengandung anti kanker yang paling tinggi Di antara semua bajaka di gitu. antara semua bajaka. Oh, Ini mengandung anti kanker menarik yang nih. paling tinggi. Harusnya ini jadi bahan riset loh.
Dari Taiwan tadi ya? Dari Taiwan udah, dari luar negeri udah gencar ini. Nanti bisa deh teman-teman yang ini coba aja googling tentang jiteng ini. Giteng. Jiteng, kalau di Cina jiteng, sebutnya ya. jiteng, di Cina sebutnya jiteng. Ini kan apa Mbak ya, barang sulit atau langka nih jatuhnya? Langka, karena kalau untuk yang jenis ini, aku tuh pernah yang sampai coba untuk explore ya. Untuk yang jenis ini itu, kalau tadi yang kalalawit ini kan dia hutan, tapi yang nggak terlalu jauh tuh kita bisa dapat, maksudnya masih yang pinggiran, mungkin yang jarak sekitar 10 km dari desa atau apa tuh masih bisa dapat. Kalau ini? Tapi kalau yang untuk jenis ini dia banyak lebih tumbuh itu di bagian yang dalam lagi, yang benar-benar yang hutan tertutup, dan biasanya itu ditemukan di daerah-daerah yang dekat rawa. Bahaya nih, banyak ularnya. Sungai, yang pinggiran sungai. Jadi memang yang agak rawa-rawa, yang istilahnya benar-benar ketutup rapat. Dia tumbuhnya di daerah-daerah seperti itu. Kalau dijual artinya mahal dong ini Mbak? Kalau dijual sih sebenarnya mahal. Sebenarnya seharusnya ya, tapi karena memang di Indonesia sendiri kita nggak concern ke obat-obatan herbal yang menggunakan akar-akaran ini kan, jadi ya memang nggak harusnya alam kita ini kan luas, besar, sumber dayanya juga banyak banget. Apalagi ya. Kalimantan. Apalagi dan Kalimantan. Yang ketika sebenarnya aku memulai ini itu pada saat awal pandemi ya, mulai rame COVID bulan Maret, dan aku mulai jadi pengepul akar. Pengepul akar. Jadi pengepul akar. Nah, aku bahasanya jadi pengepul akar, kasihan banget. Jadi saya lihat kamu sering ke hutan-hutan. Iya ya. Ini ngapain lagi orang ini? Enggak, jadi sebenarnya menariknya itu gini, Mas. Ketika mulai COVID ini mulai rame ya, banyak kasus di Indonesia itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Kemudian kita sudah mulai yang lockdown, PSBB segala macam lah, udah riuh lah ya. Nah, aku itu kan kebetulan punya orang tua yang udah punya penyakit bawaan seperti jantung dan diabetes. Kebayang nggak sih betapa paniknya kita gitu? Misalnya yang orang tua mesti rajin untuk rutin periksa, check up gitu kan, terus tiba-tiba yang harus kita stop karena waktu itu kan ada larangan ya, kalau nggak yang terlalu parah banget kasusnya itu udah di rumah aja gitu ya kan, nggak boleh ke rumah sakit untuk menghindari penyebaran gitu. Nah akhirnya aku tuh mikir, oke ya kita memang supply untuk yang kayak vitamin-vitamin gitu ya, vitamin C, tapi kembali lagi pikir vitamin C kalau misalnya nggak diimbangi dengan yang minum air air putih yang banyak banget itu kan terlaluannya juga bakal ginjal. Bukan aku inikan vitamin C, enggak sama sekali, bukan gitu loh. Nah kemudian waktu itu juga sempet booming vitamin C yang merek luar, iya kan, karena ini kan dengan harganya tuh yang gila-gilaan banget gila-gilaan. Aku pernah sempat beli, dan bayangin aja kalau misalnya satu botol itu aja udah harganya sampai 350.000 sampai 500. Sedangkan pandemi ini kita nggak bisa prediksi ini mau bakal sampai kapan. Bayangkan berapa uang yang harus kita keluarkan cuma untuk menjaga imun gitu loh. Nah dari situ aku tuh yang ya sebenarnya kalau misalnya pulang kan, kampungku itu di Pasir itu di Desa Modang ya. Desa Modang. Iya, Desa Modang. Dan Desa Modang itu pokoknya daerah ke arah Pasir sebelum Kuaro. Oke. Jadi sebenarnya selama ini aku pun sering kayak pulang ke kampung gitu kalau misalnya lagi liburan atau apa, itu memang di sana itu dulu waktu almarhumah nenek masih hidup itu yang aku ngeliat usia beliau yang 85 tahun, beliau masih jalan kaki sekian kilometer dari ladang dengan bawa lanjung atau anjatnya itu dengan banyak banget macem-macem lah isinya, ada buah-buahan, sayur-sayuran, akar-akaran juga gitu. Jadi sebenarnya pengetahuanku untuk yang obat-obatan ini sebenarnya dulu itu karena memang di keluarga kita di kampung itu juga udah banyak yang konsumsi gitu ya, udah nggak kaget gitu loh. Cuman kan jadi berasanya itu ketika pandemi kayak gini aku tuh langsung mikir, ada nggak sih ya tanaman obat di kampung, tanaman obat herbal, pokoknya tanaman hutan lah yang bisa dipakai untuk support imun kita gitu loh.
Dan dapat apa tuh? Dan awalnya tuh dari situ sebenarnya. Habis itu coba konfirmasi ke sana, gimana kabar di kampung, pandemi, oh ini, kami tuh minum ini aja gitu. Jadi aku tuh langsung, wah Ini bisa nih. Iya, ini menarik gitu loh, ini menarik banget gitu, daripada kita yang harus keluarin Uang. Iya, karena kan alhamdulillah selama kasus pandemi itu kebetulan waktu itu di kampung itu nggak ada satupun yang kena gitu loh. Nah akhirnya nanya-nanya lah ke sana, ini apa, kemudian di sana itu imunnya itu pakai apa, karena kalau misal untuk mereka beli obat-obatan di apotek apa semua itu kan jarak jauh apa semua itu kan iya, itu kan juga kemudian harganya berapa, jadi oh kami cuman minum ini ya cuman seperti itu. Herbal ya mereka ya? Iya benar. Dari akar-akaran, jadi, tumbuhan. Waktu itu ini. Apa itu? Nah ini direkomendasiin banget dari keluarga di kampung. Ini kalau bagi masyarakat Dayak Pasir itu kita sebutnya akar tembelekar. Akar tembelekar, dan ini sebetulnya udah mulai dari mungkin ratusan tahun lalu itu nenek moyang kita udah pakai ini, sebenarnya nenek moyang kami udah pakai ini gitu. Untuk? Nah akar tembelekar ini aku tuh ketika dapet sesuatu misal oh pakai ini tumbuhan apa, foto kadang mereka kirim kan, atau kadang mereka kirim lewat travel gitu ke rumah, ya aku tuh langsung cari referensi kan di Google gitu, aku langsung googling ini apa aja, dan ini memang minim banget referensinya di Google. Aku pun sampai sekarang itu penasaran ini bahasa ilmiahnya apa sih, karena nggak pernah ketemu gitu loh. Nah, iya. Kalau di kampung ini biasa disebut akar tembelekar. Jadi ini tumbuhnya itu menjalar itu di kayak di semak-semak perkebunan, ladang yang seperti itu. Nah, ini berarti tanaman liar. Tanaman liar. Semua yang ada di depan kita ini sebenarnya tanaman liar ya. Dan sebenarnya memiliki khasiat ya sih. Tapi tidak banyak yang mengetahui gitu. Ya, nggak banyak. Iya. Jadi aku tanya, ini fungsinya buat apa kak? Aku tanya gitu kan kayak ini. Loh itu biasanya kalau kita ngalamin gejala kayak radang paru, flu, dan pilek yang udah parah banget, yang obat warung. Biasa kalau di kampung itu kan obat dokter itu kan selalu obat warung mereka sebutnya. Obat-obat kimia itu mereka biasa sebutnya obat warung. Nah kalau misalnya udah yang sakit kayak radang paru, flu, batuk, pilek, udah lama banget ya sembuh-sembuh, obat warung manapun nggak bisa nyembuhin, biasanya kembalinya ke sini katanya, dan itu pasti sembuh. Gitu. Iya, ini diapain dia? Diseduh? Jadi ini dibersihin gitu kan, udah dibersihin. Nanti kalau misalnya dibersihin, yang di luarnya ini nanti kayak muncul dalamnya ini kayak agak orange gitu, atau kuning gitu. Terus nanti kita taruh siapin kayak ceret. Nanti di ceret itu kita rendam gitu aja. Kita rendam aja. Kalau misalnya air biasa ya, suhu ruang ya, air putih biasa ya, itu kita rendam. Kita diamin 1 jam, 2 jam atau sekian hari gitu. Kalau misalnya ya diminum kayak kita minum air putih biasa. Nah itu sih ya banyak yang udah kasih testimoni yang suka bengek, asma kayak gitu ya agak ringan, dan ininya pada ngendir itu keluar. Ya, dan aku pun sebetulnya juga coba ini gitu loh. Jadi pada waktu awal itu dikirim aku cobain ini, ya memang sih rasanya itu ketika diminum itu ya hapak apa ya? Kalau bukan apak sih ya. Apa ya bahasanya? Apa ya? Semriwing, lebih semriwing. Berarti pedas-pedas gimana atau gimana? Iya, atau agak semriwing gitu lah, di hidung tuh juga agak semriwing. Nanti ya. Berarti ini cocok dong buat obat pendukung di situasi pandemi seperti ini sebenarnya, karena sesak, gejala-gejalanya itu loh. Iya kan. Batuk, pilek. Jadi selama masa pandemi ini di kampung itu ya mereka selalu sediakan ini di setiap rumah. Mereka selalu sediakan ini di setiap rumah. Wah, menarik nih. Terus yang lain ini mbak, ini banyak banget nih ya. Ini banyak. Penasaran ini apa? Ini akar kuning. Kalau akar kuning mungkin udah banyak yang familiar ya, karena di beberapa tempat untuk jual oleh-oleh khas Kalimantan seperti kayak di kebun sayur itu juga udah banyak gitu. Cuman akar kuning ini dia kalau kita minum di lidah itu memang rasanya pahit banget, dan ini bagus untuk mereka yang lagi untuk treatment penyembuhan hepatitis. Oh memang. Ini obat hepatitis ya. Ini obat hepatitis, kemudian nggak hepatitis aja, kolesterol, darah tinggi. Ini saya banget nih. Kemudian kayak alergi, gatal-gatal, dan diabetes.
Itu pakainya ini gitu loh. Ini direbus juga, Ini baru direbus. airnya diminum. Iya. Nah, jadi karena kadang banyak orang yang nggak tahan dengan rasa pahit ya, ya, banyak orang yang nggak tahan dengan rasa pahit. Jadi ketika selama 7 bulan berjalan ini produk UMKM aku itu, aku coba combine ini supaya rasanya itu bisa lebih diterima. Oh, karena Iya, tadi karena kan ini pahit ya, iya, terus karena dicampur lagi. Karena kan banyak orang yang kadang mau sembuh tapi nggak suka. Rasa. Iya, rasanya nggak Aku suka banget gitu. tuh. Dan ini memang pahit banget gitu. Pahit banget, aku nggak Jadi bisa aku minum coba pahit. mix dan aku juga belajar. Aku Meracik ya. banyak cari pengetahuan tentang itu. Dan akhirnya untuk yang produk yang saat ini ada di Lapitaka Borneo itu yang kita jual itu aku raciknya itu dengan beberapa bahan seperti ada mint, ada daun mintnya, kemudian ada Madu. beberapa bahan lainnya lah ya. Jadi ya customer sih yang bilang rasanya lebih bisa diterima Diterima di lidah, bisa oke, diterima oke. lidah gitu loh. Tapi tidak mengurangi khasiat. Ketika Alhamdulillah dicampur-campur. enggak, alhamdulillah enggak. Jadi kemarin tuh aku dapat testimoni dari pasien aku tuh, dia udah punya diabetes ya, yang harus suntik insulin Iya, terus benar. suntik insulin Yang dan minum ini iya katanya sih ada perubahan gitu. bukan perubahan, udah lepas obat dokter katanya. Iya. Wih, mantap. udah lepas obat dokter sih katanya. Oh, Itu dan ini menarik juga ya. kemarin kita dapat testimoni juga dari ada customer kita yang di Surabaya. Dia udah jadi customer kita tuh selama 2 bulan ya, 2 bulan. Waktu itu sih datang ke aku tuh kasusnya kanker payudara stadium 4. Kanker stadium, terus itu yang udah jalanin kemoterapi selama 1 tahun lebih. Akhirnya ya biasanya kan kalau misalnya ada orang yang mau ini beli produk herbal kita itu kan aku selalu tanya keluhannya apa. Karena gini, masing-masing kondisi tubuh seseorang itu beda. Iya, betul. Iya kan? Betul. Beda. Kita harus perlu tahu riwayat sakitnya apa, kemudian pengobatannya dia apa. Kita nggak bisa yang mau asal-asalan. Oh sakitnya ini kita langsung hantam rata. Oh ini langsung dikasih ini. Enggak. Aku lebih suka yang diskusi, dan aku sih ngarepin customer itu yang jujur gitu loh. Betul, apa Ya kondisinya kan? gitu. Kondisinya mau seburuk apapun itu ya ya jujur gitu loh. Dan aku pun juga yang bukan tipikal orang yang ya udah lu beli obat ini udah pasti sembuh. Aku paling nggak berani menjamin. Betul, aku nggak berani sama sekali menjamin. Jadi yang paling sering aku sampai gitu ya insya Allah ada perubahan atau minimal. agak berkurang. Betul. Aku nggak berani yang pasti sembuh dijamin, aku nggak. Tapi ini semua tidak ada efek samping karena herbal sih kalau menurutku ya. Atau ada sebenarnya apa ya? tergantung kondisi tubuh atau seperti apa? Bener, enggak juga sih sebenarnya. Gini loh, kita kembali lagi ke sebuah pakem di mana sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Saya sebenarnya sih gitu aja. Ya, walaupun misalnya banyak orang yang selalu bilang herbal nggak apa-apa kok, herbal nggak apa-apa, herbal itu aman aja. Tapi aku lebih menegaskan segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu Iya, nggak tidak baik baik. gitu. Betul, loh. betul. Itu aja sih sebenarnya. Kalau ini Mbak, ini apa nih? Ini bawang dayak. Oh, bawang tiwai ya? Ya, bawang dayak, Tapi kok kemudian keras? bromot, biasanya disebutnya kalau di Kutai Barat sih bromot ya. Oh iya, bawang dayak. Bawang, aku dulu saya pernah konsumsi nih, ya bawang tiwai ya? Iya. Iya. Dia ada berbagai jenis ya kayaknya Mbak ya. Ada yang katanya yang agak putih anunya, Ya, ada yang merah yang banget. apa sih namanya? Rumput-rumput itu agak panjang-panjang yang agak semacam itu. Betul. lah. Dan waktu itu aku dapat yang dalam bentuk seduh teh gitu, langsung teh, yang sudah kayak ada tehnya. Rasanya kayak apa ya? Obat banget. Bukan hambar apa ya kayak Sebenarnya apa ya? Mungkin ya bawang. lidah kita yang kurang bisa nerima karena kebiasaan minum coklat, manis-manis. minum kopi yang seperti itu. Nah, makanya di sini aku tuh mencoba gini, Mas. Aku tuh mencoba menggunakan tanaman herbal, tanaman-tanaman berkhasiat ini, tapi aku coba mix dengan something yang istilahnya bisa diterima di lidah gitu loh. Oke. Dan memang sih sebenarnya sih
pangsa pasar aku sebenarnya di awal itu adalah anak-anak muda yang kayak kita ini. Iya. Kadang kan abai ya kalau Betul. untuk urusan Kesehatan. karena sering yang ya udahlah nongkrong kebiasaan yang cappuccino lah, green tea, pokoknya gitu-gitulah. Mbak, ini bawang tiwa ini memang asli Kalimantan nih? Atau ya seperti ini sih? Sebenarnya sih memang asli Iya, ya, ya. tapi semenjak ini booming sekarang udah Sudah ada loh di banyak. Jawa. Iya. Udah banyak. Khasiatnya apa sih ya, kalau misalnya Ini orang mengandung Dayak antioksidan tinggi. ini ya? Iya, ini mengandung antioksidan tinggi. Jadi sebenarnya khasiatnya banyak banget. Dan kurang lebih juga sih sama kayak semacam apa bajaka itu. Ini ya. Kurang lebih iya. Terus dia cara mengkonsumsinya ini Juga yang saya diseduh. dapatkan macam-macam tuh. Ah. Ada yang langsung utuhnya diseduh, ada yang dia harus dikeringin dulu. Atau itu bagusnya gimana? Sebenarnya semua itu punya Kelebihan atau enggak sih sebenarnya sama semua ya? Iya, sebenarnya sama semua sih, ciri khas masing-masing ya. Karena kalau misalnya kita ketemu dengan yang penjual yang ini, dia mungkin punya metodenya yang Metodenya dijemur betul, dulu, betul. ya kan, dikeringin, kemudian diseduh. Ada juga yang masih seger, itu kan langsung dirajang ya. Sebenarnya sih tujuannya kan sama gitu loh, sih, ya. untuk kesehatan. Wah, banyak juga ya. Banget. Ini sama bajakan. Apa? Ini atau- pasak bumi. Wow. Ya Ini kan? yang harus Kalau kita untuk bahas. pasak bumi itu kan, untuk pasak bumi Iya. kan pasti semuanya, apalagi kaum bapak-bapak, kaum pasti tahu sekali. Wow, boleh kita lebih konsen menjelaskan ini, Mbak? Sebenarnya ya, Wah. jadi pasak bumi itu kan lebih terbranding bahwa Ya. ini adalah untuk keperkasaan pria. Iya kan? Yoi. Untuk jodoh. Yo. Dua ronde nih, Ini bisa kuat. dikonsumsi untuk perempuan. Oh gitu. Iya. Supaya perempuan kuat juga. Sebenarnya untuk lebih apa ya, tonikum tubuh Apa itu? ini ya untuk daya tahan tubuh juga, Oh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti misalnya kita yang habis melahirkan, Oh, kemudian oke. dirawat, ya kan, itu kan pasti habis lemes banget ya, habis melahirkan apa itu. Dan kalau di kampung itu memang dianjurkan perempuan yang habis melahirkan itu untuk minum pasak bumi. Minum pasak bumi. Iya, karena itu untuk ini lagi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, Sebenarnya iya. manfaatnya banyak gitu. Cuman nggak tahu kenapa selama ini yang terbranding dengan pasak bumi ini adalah hal-hal yang Yoi. berkaitan dengan kejantanan dan Kejantanan vitalitas dong. pria. Padahal sebenarnya enggak. Ini banyak manfaat. Banyak ya. Banyak manfaat. Kukira cewek yang minum atau wanita yang minum dia bisa juga beringas juga. Gue mah ngomongnya beringas-beringas. Saya akan beli ini nanti. Kamu harus coba. Dan Oh, ini gitu. pun ini kan rasanya pahit banget. Udah pernah cobain belum? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Cuman Alah, lu jangan mentang-mentang gitu, lu bilang nggak pernah. ya makanya pengen tahu banyak biar mau coba nih. Tapi ini kan saya Ini pernah. ini pahit banget, banget. Dia lebih pahit dari akar Tapi- kuning ini pahit, tapi lebih pahit pasak bumi. Aku pernah lihat yang ini, Mbak, dia dijualnya kecil banget. Ini kan tebel banget nih. Ya. Kalau yang aku lihat-lihat yang kayak di pasar Impres, ada dijual pasak bumi tapi kecil banget. Itu sama aja sebenarnya. Ditumbuk-tumbuk atau seperti apa sih cara minumnya? Enggak sih, sebenarnya sama aja. Sekarang juga udah ada kok pasak bumi yang apa? Bubuk. Kapsul. Oh, kapsul. Udah ada, yang kapsul pun sekarang udah ada gitu loh. Oh, enggak, kalau cara tradisionalnya dari adat kita sendiri, ini diseduh, Ya diseduh, direbus baru diminum. Iya, kan zaman dulu nggak mungkin lah mau dihancurin pakai apa, mau dibikin Ini berapaan, Mbak, kalau beli gini? Tapi kalau di aku tuh selalu suka bereksperimen ya. Alhamdulillah dari semua eksperimen yang aku lakukan nggak pernah ada komplain nggak. Oke. Enggak. Mantap. Karena kembali lagi ke itu Mas, aku tuh pengen tanaman-tanaman herbal kita seperti akar-akaran, Ya. bawang apa semua itu bisa diterima Betul, di masyarakat betul. gitu loh, tanpa yang harus aduh ini pasti rasanya Iya. gak enak, aduh ini nggak keren banget sih minum ini, Betul. aduh ini terlalu old school banget sih Iya. konsumsi ginian gitu loh. Makanya aku tuh oke, kemudian kadang kan kalau kita bisa temuin ya di beberapa kawan-kawan kita yang menjual produk-produk khas Kalimantan, ya kan, seperti kayak pasak bumi itu paling cuman di apa sih, dikasih di tempat kayak apa sih namanya ya, mika itu ya. Iya. Ya, mika dipotong-potong, Potong-potong baru cuma- dijual. cuma seperti itu. Kemudian yang
kayak bajakan gini yang cuma diikat terus itu udah dijajar gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pengembangan UMKM, kemudian pengembangan ekonomi kreatif yang perlu dilakukan adalah kan semakin hari kita harus semakin melakukan terobosan baru, kreatif gitu. Betul. Nah, seperti yang aku lakukan ini, aku coba mix lagi nih. Pasak bumi ini, kalau di produk kita tuh ada yang namanya Latitaka Song Pasak Bumi. Song itu kalau bahasa Dayak kami itu kan laki-laki. Oh, song laki-laki. Song itu laki-laki. Kira Jadi, nyanyi. song itu laki-laki kalau bahasa Dayak Pasar. Jadi yang aku tuh lebih, ya udah ini aku olah lagi. Jadi ini aku combine dengan beberapa herbal lain. Ya banyak sih yang efeknya masih sama lah seperti yang ori, tapi rasanya lebih diterima. Ini ya. Iya, rasa pahitnya juga nggak terlalu pahit banget, seperti itu sih. Terus ini tadi ini sudah nggak? Ini sama, iya kak, yang bajaka tampala, Ini sama? Nah kalau ini kayu rapet. Maksudnya kayu rapet? Iya kayu rapet. Kita biasa sebutnya kayu rapet. Oh, aku kira buat kewanita. Buat wanita juga, nah, tapi kan gini loh, kadang di Indonesia ini maaf ya, karena aku perhatiin ketika kita tuh membranding tanaman atau apa herbal, kenapa sih yang selalu dituju itu adalah obat kuat laki-laki, obat rapet perempuan, padahal masih banyak gitu khasiat-khasiat lainnya, tapi kenapa sih selalu yang diekspos itu untuk yang saya bisa jawab vitalitas dan daya tarik seksual yang seperti itu gitu loh. Sebenarnya saya bisa jawab. Ini kayu rapet ya. Kayu rapet itu identiknya kan selalu kayaknya masih tadi langsung ngomong rapet ya. Wah. Ya untuk perempuan ya. Iya memang banyak kan memang untuk perempuan. Gitu? Tapi sebenarnya ini juga dia tuh punya kandungan apa sih untuk painkiller atau meredakan rasa sakit. Benar. Hati ya. Oh iya, kalau itu cari yang baru. Iya, ini bisa untuk menghilangkan meredakan nyeri. Iya. Ini cuma satu ini aja, Mbak. Di rumah banyak. Oh enggak, maksudnya iya di sini. Di sini ya iya baru satu doang. Memang kulitnya ya ini, kalau kita bilang ini kulitnya, kulit dari batang. Iya, kulit dari batang. Terus ini diseduh juga? Diseduh karena memang sebenarnya pengobatan kita zaman dulu ya Mas, leluhur kita itu pengobatannya itu kan zaman dulu lebih banyak yang pakai metodenya itu akar-akaran, diseduh, rebus, minum gitu. Kemudian daun-daunan itu yang ditumbuk, dioles yang seperti itu. Iya betul. Oh, itu sama beda yang mana? Ini kayu manis tapi bukan yang ini ya, bukan kayu manis yang kayak biasa, apa sih istilahnya ini licorice. Pernah licorice nggak? Yang untuk biasanya kalau di obat batuk ada kan biasa kalau obat batuk itu pasti kandungan itu ada licorice untuk mengencarkan dahak. Oh ini? Iya, dan di sini tuh ada. Banyak ternyata itu ya. Dan ini hanya sebagian sebenarnya. Banyak banget di Kalimantan, dan itu kan aku juga baru yang istilahnya menggali itu baru di kampung aku sendiri. Baru di kampung ya, belum di hutan-hutan lain. Kemarin aku coba diskusi sama temanku yang ada di Kalimantan Utara, dia dari Dayak Punan, dan ini dia lagi kemarin udah nanya alamat, Kak, kirimin alamat, aku mau kirim beberapa sampel daun, akar dan kulit pohon yang biasa dijadikan obat. Bahkan ada katanya dia salah satu akar pohon itu yang biasanya zaman dulu banget itu digunakan untuk ini kontrasepsi, pil KB. Oh, pakai daun-daunan? Ada, makanya ini aku lagi tunggu kirimannya dia nih. Dia mau kirim. Itu bagus itu. Pokoknya yang betul itu harus dipasarkan. Sebenarnya banyak banget. Ini saya ngeliat kayak ini nih, minyak zaitun tadi. Ya. Tapi banyak banget akarnya nih, Mbak. Yang jelas bukan minyak pelet. Wah, saya pesan pertama. Ini apa? Ini sebenarnya ini lebih ke minyak urut ya. Wow. Minyak urut ya, silakan dilihat. Wow. Oke. Ini minyak urut ini konotasinya macam-macam, Mbak. Apa yang diurut? Enggak maksudnya. Ya kan ada. Ya kita sama-sama. Dia selalu mengarah ke sana. Kayaknya habis sesi ini dia akan lebih lagi. Oh, konsultasi dong. Yang untuk keadilan. Enggak maksudnya. Siapa tahu hanya untuk
pegel-pegel kan ada Iya, juga yang kayak pijat. buat Ini itu. sebenarnya dan ini aku bikin kurang lebih selama 3 bulan setengah. 3 bulan setengah itu jadi aku taruh di wadah seperti toples kaca yang dia nggak boleh kena cahaya sama sekali. Gitu. Cahaya apapun. Cahaya apapun. Jadi Lampu. nggak boleh. Jadi ini di toples kaca yang besar itu aku masukin ada 14 rempah di dalam sini, 14 rempah. Kemudian itu aku tutup kain dan aku simpan di lemari. Jadi setiap hari itu ya cuma aku goncang-goncang aja supaya semuanya nyatu. Dan itu selama 3 bulan. 3 bulan setengah dan hasilnya seperti ini. Aku udah. Ini tanpa pewangi. Enggak pakai pewangi. Ini saya tadi cium sih harum banget. Harum apa ya? Harum bukan aromaterapi sih ya. Apa ya? Harumnya enak gitu loh. Dan ini nggak ada pewangi sama sekali. Aku tuh suka explore dengan bikin sesuatu dan itu aku cobain ke aku sendiri dan ke orang rumah. Paling banter juga ke teman-teman dekat ya, inner circle gitu yang aku selalu ini Sodori kayak cobain dong seperti itu. Khasiatnya apa? Ya ini sebenarnya ini untuk pijat ya. Jadi kalau aku pribadi ya memang bagus ya, namanya kita yang bikin ya pasti bagus. Tapi dari teman-teman sendiri juga yang udah pakai ini katanya sih rasanya lebih hangat ya dibanding iya benar. Karena kemudian itu juga ada beberapa terapis alias tukang pijat yang beli ini juga tuh katanya sih lebih ketika mereka pakai ini pelanggan lebih nyaman. Ketika mereka urut customernya mereka itu lebih gampang mereka temuin urat-urat mana yang benar yang agak sekiranya harus dibenerin gitu ya. Katanya sih gitu katanya si acil-acil itu gitu. Wah, ini rekomendasi buat ke tukang urut langgananku nih. Iya, terus rasa hangatnya itu memang agak lumayan lama, Mas. Jadi kadang kita ketemu dengan beberapa minyak yang sebentar aja hangatnya. Maksudnya gini, yang panas itu panas banget, terus jadi dingin kan ya, berubah jadi dingin. Betul. Nah, kalau yang ini memang aku ngerasa itu memang yang hangat, yang benar-benar hangat dan lumayan lama jangka waktu hangatnya itu, karena memang dalam sini ada kandungan ininya jahe. Aku ada kasih jahe. Oh, campur jahe. Ada jahe di dalam sini. Ada jahe, ada dried jahe. Maksudnya jahenya akar-akaran anunya? Jahe kering. Jahe kering itu jahe dried yang kita open dulu. Oh, baru dicampur. Iya. Jadi menyatu lah. Iya, didiemin selama 3 bulan setengah. Oke. Selama 3 bulan setengah. Menarik ini lagi nih Mbak. Ini apa lagi? Ini kayak pupur dingin ya? Yes, ini adalah pupur dingin. Jadi sebenarnya di masa pandemi seperti sekarang ini, aku selain concern untuk ramuan-ramuan herbal yang untuk meningkatkan imunitas tubuh, itu juga aku concern untuk ke hal-hal yang kecantikan ya. Sebenarnya pupur dingin ini kan legend ya, dari zaman dulu banget udah ada. Apa sih namanya dulu itu? Pupur dingin apa? Galuh apa sih? Galuh licin. Iya, galuh licin ya gini nih. Itu paling legend. Iya. Nah, jadi terus kalau misalnya sekarang itu kan jatuhnya tuh jadi masker ini apa sih ya istilahnya ya? Nature masker apalah pokoknya gitu lah. Sebenarnya sih pupur dingin. Sebenarnya sih pupur dingin gitu loh. Nah, jadi bahannya dari apa? Di Kalimantan ini kita tuh pernah dengar daun kokang nggak? Daun kokang itu banyak banget di kampung-kampung di daerah pedalaman. Iya, daun kokang. Nah, itu campurannya itu daun kokang. Daun kokang. Dan itu memang bagus untuk kulit sebenarnya. Untuk Iya. Untuk whitening kali ya kalau bahasa ininya. Dan itu ada pandan. Harum banget. Oh iya, karena pandan. Kemudian ada dari beberapa akar-akaran juga. Itu ada akar-akaran punya Mas bahannya. Tapi dicampur? Iya. Itu sudah dikeringin ya, dihancurin dicampur. Nah, ini kalau untuk yang khusus yang ini yang jelas bukan aku yang buat. Oh gitu. Yang jelas bukan aku yang buat. Kalau yang lain ini memang aku yang racik sendiri. Tapi kalau yang ini langsung dari desa Rangan. Jadi ada komunitas perempuan-perempuan Dayak Pasir di sana. Jadi mereka tuh punya istilahnya untuk membantu perekonomian mereka. Mereka membantu ini gitu loh. Dijual gitu ya. Iya, dan memang aku yang ya udah sini aku akan ini tampung produk-produk kalian karena kalau misalnya untuk
di apa Pasarkan. sekitaran di sekitaran di kampung di situ-situ aja kan ya mungkin masih marketnya tuh masih sangat Betul, minim. betul, Jadi aku betul. akan coba bawa ini sampai ya udah sini aku akan tampung dan ini juga salah satu bentuk untuk aku mendukung ekonomi mandiri kawan-kawan masyarakat adat gitu loh yang ada di sana. Keren. Wah, Kalau ini lagi, nih ini tetap banyak banget nih kita bawa. Iya, sebenarnya gini, aku tuh bawain ini mas. Ini kan sebenarnya ini pemirsa, ini mawar. Melati. Nah, Dicampur-campur gitu aja. nah, ini sebenarnya aku tuh mau kasih tau kalian bahwa ini jauh dari hal-hal mistis ya, karena orang Indonesia Iya, itu kan jauh. melihat melati dikit, lu susah banget. Doti nih, mau didoti. Iya, kamu kedukun mana sih? Kamu pasang untuk apa? Sebenarnya Iya, betul. Hampir semua mempersepsikan padahal gitu. secara ilmiah bunga mawar, melati ini bagus untuk pernapasan, untuk jaga paru-paru kita. Jadi kalau untuk kalian yang punya tanaman mawar atau melati di rumah itu bisa kalian konsumsi. Ini bener loh, ini bukan masalah mistis ya, seperti yang banyak di tahu orang. dipublis yang mengandung hal mistis. Itu bagus saya untuk misalnya kamu yang punya penyakit asma, kamu rajin-rajin aja minum air ini seduhan mawar dan seduhan melati gitu. Karena kalau cuma Enak mawar banget. melati itu kan banyak ya, kita bisa tanam kan di rumah gitu. Enak, harumnya enak. Wah, asik ini Mbak. Aku kok semangat ya dia bahas-bahas gini ya. Karena mungkin kamu baru lihat ya. Iya, serius. Ini sebenarnya apa ya? Aku tuh pengen ngasih tahu gitu loh ke teman-teman bahwa banyak hal di sekitar kita nih, Betul. tanaman Betul. yang bisa kita manfaatkan, apalagi di masa pandemi saat ini yang kita tuh nggak pernah tahu nih kapan sih selesai gitu loh. Betul. Banyak banget gitu loh manfaatnya. Betul, Dan betul. nggak perlu yang kalian mesti repot-repot. Sebenarnya ya bisa jadi yang tanaman-tanaman kalian tanam di rumah Ya, itu ada bermanfaat, manfaatnya. betul. Jadi gunakan kuota itu untuk hal-hal bermanfaat, Betul. saya untuk cari-cari tanaman ini, tumbuhan Betul. ini fungsinya apa gitu loh. Mbak, ini kan banyak sekali ya dan tadi kan aku dengar Mbak Mei ada dikemas dalam UMKM apa iya. namanya? Latitaka. Latitaka. Latitaka Borneo. Apa itu Mbak? Maksudnya ini bahasa mungkin jelasin Latitaka itu. Latitaka Borneo. Latitaka itu aku ambil dari bahasa Dayak Pasir yang artinya adalah hutan kita. Jadi lati itu hutan, Oke. taka itu kita. Oke. Ya, jadi hutan kita. Sebenarnya nilai moral yang mau aku titipkan sampaikan di sini adalah bahwa begitu banyaknya manfaat dari hutan kita gitu loh. Betul. Dari hutan yang ada di Kalimantan itu sangat banyak sekali tumbuhan tanaman berkhasiat ya untuk kesehatan kita gitu loh. Jadi itu ya. Iya. Dan ini Mbak yang jadi pertanyaan, kenapa sih mau seperti ini gitu loh? Maksudnya ngumpulin banyak batang, akar, terus memang ini bagus ya memperkenalkan apa namanya bahwa di Kalimantan itu sumber daya alamnya luar biasa sekali ya. Banget ya. Dan hanya kalian sempat dihebohkan dengan yang namanya bajaka, itu hanya salah satu aja. Karena bajaka itu juga akar kan? Iya. Hanya salah Dan satu. masih banyak sekali yang lainnya gitu loh. Nah, apa Mbak yang menjadi tujuanmu terjun seperti ini gitu? Jadi sebenarnya tujuan selain tadi aku pengen supaya tradisi Dayak ini ya lestari sebenarnya. Kemudian aku juga pengen punya cita-cita bahwa kelak herbal Dayak ini nanti akan punya tempat yang sejajar dengan Sido Muncul, Iya, betul. dengan Nyonya Menir. Kita bisa tembus iya. ke market nasional yang seperti itu mas. Tapi satu dari semua yang aku lakukan ini, selain aku memperjuangkan ini untuk kaum supaya aku bisa punya kontribusi untuk meningkatkan kaumku sendiri gitu loh. Sebenarnya aku pengen menyampaikan bahwa kenapa sih ada herbal-herbal ini, kenapa sih ada tanaman berkhasiat gitu loh dari hutan Kalimantan. Nah, ini sebenarnya kait dengan eratannya bahwa bagi masyarakat Dayak, hutan itu adalah ibu. Wow. Hutan itu adalah ibu bagi kami gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan ibu itu kan menyusui ya kita. Nah, dan salah satu ASI itu memang sangat terkenal sekali kan sebagai protek untuk Betul. tubuh kita ya. Itu udah semua udah tahu gitu loh. Nah, itulah yang sebenarnya yang kami rasakan bahwa hutan adalah ibu, bahwa
dari hal-hal yang semacam ini aja Mas, dari akar-akaran, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kami gitu loh. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya gimana ya? Saya sepakat sekali Mbak, karena kalau seperti kita ketahui Sido muncul, Ya. Nyonya Menir ya, itu juga menggunakan herbal-herbal dari alam kita gitu kan. Tapi mungkin kebanyakan disentralisasi di Jawa sana ya. Nah, kenapa yang seperti sumber daya alam kita yang sangat luas ini di Kalimantan, ya harusnya juga bisa seperti itu karena Harusnya bisa seperti itu karena kita punya banyak sekali yang saya sampaikan sekarang ini yang di sini ya ini cuman mungkin segelintir 5% dari 100% gitu loh. Banyak pokoknya. Maksudku saya setuju kalau Mbak Mei mengeksplor atau menekuni hal ini karena itu salah satu cara juga untuk menaikkan atau pamor Kalimantan sendiri gitu loh. Karena selama ini ya kita di Kalimantan ini juga jangan didiskriminasi atau apa ya, dibanding-bandingkan, dianaktirikan. Semuanya serba di Jawa, semuanya sentralisasi di Jawa. Padahal kita itu semua juga ada di sini lengkap kok. Kalimantan tuh salah satu penyumbang devisa terbesar negara loh. Yeah. Nah, jadi kenapa semuanya harus di Jawa? Alam kita hasilnya batu bara kita besar banget. Itu semua diambil di sini. Dan ada lagi herbal yang harusnya sebenarnya ini bisa dieksplor sama pemerintah buat dijadikan mungkin bisa dari bahan kecantikan bisa, ya untuk kesehatan bisa, apalagi karena kita ketahui nenek moyang kita dulu sebelum adanya apotek mungkin ya, dulu bertahan hidupnya ya dari bahan-bahan seperti ini gitu. Ya itulah kembali kepada marwah suku Dayak. Kenapa mereka sangat tidak bisa dijauhkan dari hutan? Adalah hal seperti ini adalah penyambung nyawa. Kalau bisa dikatakan ini penyambung nyawa gitu, karena dari dulu leluhur kita turun temurun itu sudah menguasai, sudah menggunakan tanaman-tanaman di sekitarnya untuk bertahan hidup. Betul. Zaman dulu mungkin ada kanker, tumor, jantung atau apa, gimana ceritanya mereka menangani penyakit itu gitu loh. Belum ada dokter, belum ada rumah sakit dan belum ada apotek, obat-obatan kimia mereka nggak pernah kenal gitu loh. Nah makanya itu tadi ini sebagai bentuk kampanye saya bahwa hutan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Dayak karena hutan bagi kami adalah ibu. Betul. Iya, kalian kan tahu sendiri bahwa nenek moyang kita ya khususnya adat-adat Dayak itu hidupnya sampai puluhan tahun loh. Neneknya Mbak Mei sendiri 85 ya? Iya, beliau meninggal tuh usianya 109. Jadi kalau kita bicara herbal, ya mungkin ini bisa memperpanjang umur gitu kan. Apa khasiatnya mungkin ya? Mungkin biar sehat ya kan, jadi memperpanjang umur, bener. Karena kalau misalnya dilihat ya Mas, dari kehidupan generasi yang sebelumnya, dari yang udah sepuh, kok mereka tuh bisa, kalau di kampung itu kami berladang itu, masyarakat Dayak itu berladang itu jaraknya bukan yang cuman setengah kilo atau 1 kilo, biasa kadang jalan itu hampir setengah hari. Itulah kenapa Dayak ini kan terkenal dengan ladang berpindah. Ladang berpindah ini ya bisa yang jalan kaki dari satu wilayah ke wilayah lain itu bisa sampai 2 hari. Dengan apa mereka mensupport imunitas mereka, ketahanan tubuh mereka itu dengan apa gitu loh. Kan nggak mungkin suntik vitamin C, imun booster, imun booster, dan mereka ya fine aja. Betul. Jarang ada yang pikun, penglihatan masih baik, umur panjang logisnya di situ gitu, masih bisa angkat yang berat. Karena kalau bicara udah ladang berpindah itu turun naik gunung, susur sungai, itu kebayang. Terus yang tidur itu ya di pondok ala kadarnya, yang cuman kayu atau daun-daun pohon disusun-susun, dan mereka enggak hidup aja sampai sekarang. hidup aja. Kita yang begini banyak ngeluhnya lagi. Remuk dikit, aduna. Pijet dong ya kan, yang jalan dikit kena angin udah mual, muntah, masuk angin. Yang seperti itu. Nah gitu, jadi menarik kesimpulan dari Mbak Mei ya, ini banyak sekali
hasil alam kita yang begitu berharga dan banyak sekali khasiatnya. Dari satu jenis seperti ini aja sudah bisa mengobati berbagai macam penyakit loh. Iya. Ya, benar. dan ini juga yang tadi saya baru dengar ini, ternyata ini dipakai di Cina sebagai bahan dasar utama Cina, untuk bahan dasar pengobatan. dan itu aku sempat kaget ya ketika ngelihat itu, dan aku ada baca jurnal penelitian dari ada 2 perkumpulan profesor di 2 negara yang menggunakan ini, mereka tes itu untuk ke pasien leukemia, leukemia? Iya, dan bisa memperpanjang hidup Wah. lebih lama dari yang diinginkan dokter. Dan- Ada kok jurnalnya, ntar aku share. Dan bahan ini ada di Kalimantan loh. Ada di Kenapa tidak Kalimantan. dimanfaatkan dan dibikin semacam obat yang bisa dipasarkan gitu loh. Ini alam dari alam kita loh. Cina memakai ini loh. Kenapa kita tidak gitu loh? Apakah persaingan farmasi ya kita kurang tahu. Harusnya pemerintah bisa melihat dari sisi peluang ini gitu. Dan Mbak Mei saya dukung sekali karena sosok Mbak Mei ini juga memperkenalkan tanaman-tanaman yang ada di Kalimantan gitu yang dipakai sama nenek moyang adat Dayak kita. Nah, jadi untuk semuanya saya pribadi sangat bangga sekali ya. Saya juga lahir dan besar di sini meskipun saya bukan suku Dayak gitu ya, tapi saya sangat bangga sekali. Alam kita sangat besar sekali. Ya, dan tidak perlu diragukan lagi khasiat dan ketenarannya. Contohnya nih, dari alam kita, dari sumber daya alam kita yang sangat berharga itu, yang sangat terkenal itu, sampai dari peneliti ataupun dari luar negeri sana itu mau ke sini hanya untuk melihat, Hanya untuk meneliti. melihat dan meneliti sumber daya alam kita, bahkan dijadikan syuting film loh. Mungkin Mbak Mei tahu ya, Anaconda itu ya sempat membuat syuting film yang anggrek hitam khas Kalimantan yang katanya bisa memperpanjang umur sampai ratusan tahun, dan itu dibuatkan film loh. Dan kenapa sih orang luar negeri aja yang mau datang jauh-jauh ke sini tertarik, kenapa kita enggak gitu loh? Ya ini yang harusnya ya, yang mungkin nantinya generasi-generasi kayak Mbak Mei ini harus terus bisa memperpanjang ini gitu loh. Jadi nggak putus di tengah jalan, dan itu bisa terus bertahan sampai puluhan tahun ya, mungkin seperti Sido Muncul dan Nyonya Menir gitu loh. Dan nanti mungkin Lati Taka ataupun merek-merek lain gitu yang bisa seperti, yang jelas pada tujuan kita sama ya, ini memperkenalkan sumber daya alam kita yang sangat bermanfaat ini. Iya, jadi orang itu nggak selalu yang Kalimantan kenalnya apa sih, batu bara. Batu bara. Iya, iya itu yang udah bener-bener apa ya? Kita punya sumber daya alam lain yang bisa kita olah. Betul. Dan ini bisa mengangkat ekonomi kerakyatan kita. Betul, gitu kan. betul. Dan bedanya dengan batu bara digali habis gitu kan. Kalau ini ditanam lagi bisa tumbuh. Ya, benar. Jadi bisa ada proses revitalisasi apa namanya? Ya, Reboisasi. apalagi ini kan memang tumbuhan liar yang bisa dengan sangat gampang Mudah, kita temui, gampang. ya. Dan gampang tumbuh gitu loh. Oke Mbak Mei, nanti ini saya sebenarnya tertarik panjang lebar mau bahas gini nih. Cuma nanti ada sesi berikutnya lagi Mbak Mei ya. Boleh ya kalau kita undang lagi ya. Siap. Nah, itu makasih buat teman-teman semua, pesan dan saran dari saya dan mungkin Mbak Mei. Apapun suku Anda, apapun budaya Anda, tetap cintai itu semua. Kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Dimanapun Anda berada, dimanapun itu, tetap cintai kampung kita. Jangan lupa terhadap asal usulmu. Bumi kita ini semuanya sangat luar biasa sekali. Jadi kita jangan pernah malu gitu loh. Jangan pernah malu membawa nama Indonesia, membawa nama budaya Anda sendiri. Membawa tradisi. Ya, bahkan kita jangan terlalu ikut budaya-budaya luar. Budaya kita itu sudah cukup bagus kok. Dan budaya kita, bahkan budaya kita ini diakui sama orang-orang luar bahwa Indonesia itu kebersamaannya cukup luar biasa sekali. Dia toleransi dan lain sebagainya. Ya, Mbak Mea. Nah, jadi khususnya untuk anak-anak muda, jangan pernah manja dan jangan pernah malu bahwa kita Indonesia adalah negara yang kuat, negara yang luar biasa sekali dan memiliki kebersamaan serta toleransi yang luar biasa. Oke. Makasih semuanya, tetap pantau terus Lintas Balikpapan. Jangan lupa nanti di follow Instagramnya ini dong, Latitaka ya. Latitaka Borneo. @Latitaka Borneo. Kalau mau pesan yang ada di sini ini
ini macam-macam yang mau pupur nih. Ya, Pupur bisa dilatih atau tapak. mungkin banyak yang mau diskusi karena mungkin Diskusi. ini waktunya singkat banget ya, dan aku suka berbagi informasi atau diskusi hal-hal yang berkaitan dengan tradisi budaya di mata milenial ya, seperti itulah. Tuh, keren. Bisa, Sama kan Mbak kita Mei. layani. Silakan di DM langsung atau nanti bisa minta WA-nya. Pokoknya dan Mbak Mei orang Dayak asli loh. Bukan kaleng-kaleng. Nanti bisa mungkin mau tukar pikiran untuk nambah ilmu pengetahuan Mbak Mei ya. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Mei sudah hadir di Ya, sini. makasih Nanti banget, jangan pernah bosan yang pasti ya. Siap. Oke semuanya, makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.